Om Swastiastu. Para pemirsa yang budiman, dimanapun berada, hari ini Yuda Triguna Channel kembali hadir di tengah-tengah saudara untuk membahas topik yang sederhana, simpel, dan acap kali kita dengar istilah ini dalam kehidupan sehari-hari. Yase kerti. Kita seringkali mendengar kata itu ketika dan terutama ketika kita melaksanakan upacara. Mari kita coba membahas ini dengan seorang narasumber yang sudah tidak asing bagi kita, kontributor teratas dari Yuda Triguna Channel. Beliau adalah Profesor Dr. Andes Ide Bagus Putu Suamo MA PhD, seorang dosen di Politeknik Negeri Bali, dan tentu beliau telah begitu banyak menulis tentang buku berkaitan dengan agama Hindu dan filsafat. Swastiastu Tuaji. Swastiastu Tuaji. Niki terima kasih. Tidak bosan-bosan. Pokoknya terus berjuang untuk mencerdaskan umat kita, ya, untuk membangun literasi pada semeton kita. Nah, yase kerti. Nah, pinika yase kerti. Seringkali kita dengar itu. Lalu apa pengertian dasar dari yase kerti dan di mana kita temukan sumber-sumber penting dari konsep yase kerti? Yase kerti, suatu topik yang sangat penting ketika kita mau melaksanakan suatu perkara. Kaniste madi utama. Sudah sering juga kita dengarkan dari para sulingi, para tokoh memberikan pencerahan sebelum melaksanakan suatu upacara. Apa nih suatu hal yang baik. Nah, yase kerti merupakan suatu prakondisi sebelum melaksanakan hari, melaksanakan upacaranya. Nah, kalau diterjemahkan secara kamus, yase itu berdoa untuk mendapatkan kebaikan. Nah, sedangkan kerti di dalam teks Agastya Parva atau tutur Agastya, dalam konteks membicarakan prawarti kedarman, mulai dikatakan tindakan atau kewajiban yang bersifat keduniawian. Ada istilah tapa yadnya kerti. Nah, kerti duman mungkin. Nah, kerti itu membangun fasilitas fisik, seperti kusala, ke rumah obat atau tempat-tempat penyediaan obat, wihara, ke peseraman-peseraman, harus pariangan, tempat-tempat suci, lalu patani, ke tempat-tempat peristirahatan yang digunakan oleh para petani di sawah atau di ladang, harus pancuran, ke air, pancuran air, kemudian telaga, kolam telaga. Nah, punika magasami disebut dengan kerti. Nah, punika wenten harus konsep tapa puniki, kita yang coba kaitkan dengan yase puniki. Jadi tapa kalau diterjemahkan sebagai dalam bahasa Indonesia punika adalah dalam Agastya Parva adalah pengetahuan tentang pengendalian tubuh dan indera.
Pengendalian diri. pengendalian diri, Hmm. pengendalian indera itu disebut dengan tapa. Hmm. Menika dalam Agastya Parwa. Nah, karena tapa itu berkaitan dengan kendali diri, niki sina sampun di dalam pelaksanaan upakara punika apa yang disebut dengan asuci laksana. Nggih. Asuci laksana. Ya. Jadi mempersiapkan kesucian lahir batin, tidak hanya pewidangan, desa pekraman, tidak hanya areal pura sendiri, tapi juga krama peniki, Nggih. mereka yang terlibat dalam pelaksanaan upacara yadnya. Apakah prajurunya, apakah kramanya, apakah para serati, Ya. apakah para pemangku, para sadaka, pemuput yang akan terlibat. Mereka patut menjaga kesucian, asuci laksana. Sauca Nggih. dalam dasa sila, yama niyama punika, sauca pinaka dasar amargyang yadnya. Jika mawinan kalau ada kedurmengalan ring desa, krama, enten kalayu sekaran, umpami sapunika, nika mangda bersih dumun, atau wenten tata cara tertentu misalnya nyengker ring setra, mangda sauca punika kesucian lahir batin itu Tercapai. terjaga. Iya. Nah, punika. Nah, sekarang dengan pengertian itu asuci laksana secara laksana ring lapangan punika wenten ada yang disebut dengan secara ritual ngaturang Banten pinaka ngawit karya nuasen karya ke secara ritual wenten bakti manut petunjuk ide sang yajemana meraga yajemana utawi itu pemuput. Juga yang tidak kalah pentingnya adalah perilaku semua anggota yang terlibat di sana. Nah, itu yang mengamati di lapangan sepunika ampura, kebanyakan persiapan kita itu terfokus pada pewantenan fisik, kelinggih, jalan menawi wenten parkir dan sebagainya itu persiapannya secara kasat mata memang seperti menikah, apalagi kan karya agung sami sampun siap sampun menikah. Tetapi persiapan batiniah yang sebutkan asuci laksana niki. Ya, nah, menikah menawi itu perlu ditingkatkan sapunika agar tujuan nangun yasa punika bisa tercapai, yasang karya, ya, niat tiang yadnya. Nah, kembali akedik ke konsep yasa kerti. Ining yasa punika pengendalian indria, tri kaya, pikiran, perkataan dan perbuatan. Punika sifatnya batiniah. Kalau kerti punika ngewangun serana perkara, infrastruktur kan lah mungkin. Menawi wenten pelingge, ngerehab pelingge, dari wenten ngarya serana perkara, sangar surya, sangar tawang, napi itu asaga, napi je sawiring hujan, bali pewedan, sunari, napi punika serana perkara punika muastu kerti. Jadi secara fisik punika mangdu. Karena suatu yannya itu pasti wenten fisik, disebut dengan droye. Menika konsep daripada yasa kerti. Jadi yasa itu berdoa, ngulengang pikayun, memfokuskan perhatian, bakti, berbakti, lascarya, tulus ikhlas, berdedikasi, jaga akan menyukseskan suatu perkara yang demikian melibatkan banyak orang, waktu naler, kemudian serana-serana perkara, ada serana perkara yang mudah didapat, ada serana perkara yang agak sulit didapat, menika. Malahan ada yang sulit. Bahkan ada yang sulit, harus wenten cuaca, macam-macam pun kendalanya. Tetapi apabila mendasar untuk asuci laksana,
punika sami jaga kepicayang pemargi panugrahan ring Ido Betara. Punika sami kelingayang ring pura sapunika. Punika dumun konsep Yase Kerti. Saya kira para pemirsa telah dijelaskan bahwa Yase Kerti itu adalah konsep yang terdiri dari dua kata, Yase dan Kerti. Jadi suci lahir dan batin. Kira-kira sampai ini ke Kerti itu berkaitan dengan yang fisikal, ya. Yase itu berkaitan dengan yang tidak fisikal. Lalu pertanyaan di Tiang Wau belum dijawab tuh Haji. Di mana kita mendapatkan sumber yang memerintahkan bahwa kita harus Yase lan Kerti ketika kita melaksanakan upacara. Nggih. Suksema puniki becik pisan. Teks Dewa Tatua mereka sering kangen oleh para sulinggi. Nggih. Teks-teks nani Tiosa nalar. Di sana di dalam teks Dewa Tatua itu sudah sangat gamblang ya, disebutkan persiapan batiniah. Jaga menyambut ya, tingkahnya anyambut karya. Nika enten pewarah-warah Ido Betara. Nika kalau yang terjemahkan saya dalam bahasa Indonesia, kalau ingin mau menyambut suatu karya, nika, yang kumingkin anyambut karya, kanista madya utama, tingkatan kanista madya atau utama, kecil, menengah atau besar karya yang akan kita laksanakan, manah lega dari ayu, pikiran yang senang, yang bahagia akan menyebabkan segalanya itu menjadi rahayu. Dengan kata lain, hindarilah pikiran yang kacau, yang ruwet, yang sedih, yang berduka pun itu. Karena itu tidak akan menyebabkan rahayu. Ini ke Awya Angelem Druya. Tapi terjemahan dalam Indonesia tidak boleh pelit, tidak boleh tidak ikhlas menggunakan milik atau harta benda. Ini dasarnya tadi ikhlas. Sudah disebutkan lascarya itu. Ya. Terus muang kumutub kalirinaning uang utama. Ikutilah petunjuk atau arahan dari orang yang meraga utama. Orang yang dituakan di sana. Artinya mereka yang mempunyai pengetahuan, tauladan di masyarakat. Ya, Awya ngambekan krode. Ya, tidak boleh bersikap krode, marah. Ya, Awya juga gangsul. Ya, boleh berkata-kata yang menyakiti, yang merendahkan, yang membuli sekali mungkin. Tidak boleh. Ujar enak juga kabar denil. Jadi kata-kata yang enak, yang manis, bermanis-manis, yang menyenangkan, itulah yang diutamakan. Mereka begitulah tata cara nyangre suatu karya. Apabila suci laksana itu bisa dilaksanakan, maka segalanya wewantenan, bakti-bakti, termasuk pelinggih itu ibaratnya sudah sampun meraga Betara. Jadi wewantenan sami yang sampun suci laksana itu sudah
seperti Betara beliau itu, mantan-mantan punika. Ya. Apa niki sangat perlu sekali diperhatikan trikaya punika ya. Tidak boleh pikiran obah lepas dari tujuan pokok perkataan Sing dadi ngacuh. ngacuh Ya. harus tata cara berperilaku Ya. berbusana Ya. punika ditatkala jaga ngarya sanganan nyamuk punika enten dados kecacaban dados kecacaban untuk letah rambut enten dados tidak boleh jatuh mengenai sanganan Kok etiknya jajan, sampai begitu detail ya? dan sebagainya. Ya. Nah, punika etika-etika yang perlu sekali ditekankan, dilaksanakan gitu. Asuci laksana punika sebel leteh punika tidak boleh terlibat dalam upacara yani. Apunika dumun. Nggih. Para pemirsa, ternyata Yasekerti itu tidak hanya sebuah konsep yang ada di langit. Ia menjadi inspirasi dari kata, dari laku, dan dari perkataan. Ketika ketiga ini baik, maka kata narasumber tadi, niscaya karya itu akan rahayu. Kira-kira begitu. Ya, Tuh Haji, yang terakhir nih, pertanyaan saya yang terakhir. Sebagai sebuah Yasekerti, tadi sumbernya sudah dijelaskan. Apa yang paling penting sekarang, yang konkret sekali harus disiapkan oleh kita-kita semua ketika kita merencanakan, dari mulai merencanakan sebuah karya agung. Urusan. Suksema Haji, Yasekerti tidak hanya pada saat mempersiapkan, tetapi juga ketika upacara itu sedang berlangsung dan juga pasca upacara. Setelah upacara berakhir. Iya. Bahkan setelah upacara selesai, katakanlah begitu, nah, kramo suang-suang sudah akan bisa merasakan manfaatnya dengan ditandainya dengan nuwak bahagia pulau kerti dari pura niki. Jadi menanam kebaikan, punya dari tempat suci dan pura dengan harapan ini menyebar ke masyarakat sehingga hidup kita ini suang-suang masing-masing jadikanlah sebagai sebuah Yasekerti. Umpama Tuh Haji boleh kesempatan menjadi pemimpin, menjadi pemimpin formal, informal, menjadi kepala rumah tangga dan seterusnya, itu jadikan itu sebagai Yasekerti. Kita meyasang profesi, ngeyasang jabatan yang diberikan. Sebagai orang tua, ngeyasang yang menduwe oke, menduwe putra, yasang menduwe oke, menduwe putra, menduwe cucu, yasang. Ini dados pejabat, yasang jabatan itu mangdo becik pemarginya, enten penyimpangan-penyimpangan, mangdo berhasil. Anduk napi, anduk asuci laksana, membersihkan trikaya parisuda. Nah, dengan demikian, maka mudah-mudahan rahayu kepanggih. Sadukan punika sampun asuci laksana, mendasar untuk sami punika menantuk atuk sauci. Landasan kehidupan punika kesucian. Punika pesan dari konsep Yasekerti, ngertiang yasang anggo suang-suang dumugi rare selamat sapunika. Enten kesantulan untuk bayi, untuk pikobat di dalam menjalankan suatu kehidupan puniki. Sehingga Yase itu kalau kehidupan dipandang sebagai suatu perjalanan suci, sebuah yatra, dan kita adalah seorang yatri,
menuju satu titik terakhir. Hmm. Mudah-mudahan bisa tercapai dengan baik melalui Ya, ya. pemaknaan Yase Kerti. Ini menawi sapunika sane Presiden. Nggih. Saya kira ini makna dalam. Bahwa Yase Kerti tidak hanya dalam konteks upacara. Yase Kerti harusnya menjadi ideologi kita dalam kehidupan sehari-hari, apapun swadharma kita. Kalau kita jadi pemimpin, kata beliau, anggap jabatan itu sebagai kesempatan untuk melakukan Yase Kerti. Kalau kita sebagai kepala rumah tangga, jangan sia-siakan itu menjadi bagian dari Yase Kerti kita untuk membentuk keluarga Sukira. Ini pesan moral yang dapat kita camkan bersama untuk kita pedomani sebagai laku, bagian dari laku kita. Semoga pesan moral ini dapat sampai dengan baik. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Om.